diberi nikmat kesehatan hingga saat ini tanggal 30 Mei hari Ahad bertepatan dengan 18 Syawal 2014 Hijriah. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan kembali kajian rutin Ahad dan Subuh. Salawat beriring salam semoga Allah SWT limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga pada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in dan tabi'in dan seluruh umatnya, dan mudah-mudahan kita bagian umat beliau istiqomah sehingga dikumpulkan kembali di pelajaran besar di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah, panitia, pengurus dan wabil khusus ya kepada tamu kita, saudara seperjuangan dari Baitul Subuhan Sepsa Tangerang Selatan. Tuh ya. Juga kepada adik-adik pejuang subuh, apa kabar? Adik-adik, apa ayahnya? Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Masih ingat ya BBM? Kita coba. BBM sekali lagi semangat, takbir dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. BBM alhamdulillah, ini kurang semangat. Boleh dicontoh baiknya Tuhan punya lihat itu ya. Boleh ditunjukkan? Kalau jamaah nggak punya, saya perkenalkan jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Ya baik, alhamdulillah. Jazakallahu khair kepada Ustaz Baitullah Khalid, beliau menyempatkan waktu hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah kita akan mengkaji sebagaimana yang selalu beliau sampaikan. Selalu ada wawasan baru bagi kita, selalu ada inspirasi baru. Kali ini tema kajian kita adalah ujian setelah hijrah. Insya Allah ini akan sangat menarik. Adik-adik, tolong dijaga, jangan berisik. Kita akan ikuti bersama ya. Kepada Al-Mukarram Ustaz, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haqqi wa dhirahu ala kulli dinihi wa kafa billahi alima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tublawna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'una minal ladzina utul kitaba min qablikum wal ladzina asrafu آذًا كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الأمين: أسعد الناس بلاء الأنبياء ثم أمثاله yubtuli ya rajulu ala hasbi dinihi fa in kana fi dinihi sulban istada bala'uhu wa in kana fi dinihi riqatun ubtuliya ala qadri dinihi wa ma yabrahu bala'u bil abdi hatta yatrakahu yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi khita'atan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wa syakirin.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah sekalian, bapak-bapak, adik-adik, teman-teman Bikers, luar biasa ya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, di pertengahan bulan Syawal yang menuju ke arah akhir, kita bisa bertemu kembali, berjumpa dalam sebuah halaqah ini, dalam sebuah pertemuan, dalam sebuah majelis yang insya Allah dirahmati oleh Allah, dalam sebuah majelis ilmu dalam rangka memperkaya pengetahuan dan wawasan keislaman kita yang insya Allah dapat memperbaiki amaliyah kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita adalah hamba-hambanya yang istiqomah, dan insya Allah kita adalah hamba-hambanya yang diberikan syafaat nanti di yaumul akhir. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung masuk kepada materi. Bapak-bapak dan para jamaah sekalian, adik-adik, Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 186. Ayat ini kalau dicerna, secara makna baik secara lafaz, konteksnya sesuai sekali dengan situasi yang terjadi di negeri ini dan terjadi di banyak-banyak negara, membuktikan bahwa Al-Quran itu secara kontekstual, maknawi dan lafzi itu memang untuk seluruh zaman. Allah berfirman, la tublawna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'una minal ladhina utul kitaba min qablikum walladzina asraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Artinya begini, la tublawna, pasti kamu semua akan diuji dengan hartamu dan diuji pula dengan dirimu. La tasma'una wala tasma'una, dan pasti kamu akan mendengar minalladzina utul kitaba min qablikum, dari mulut-mulut orang-orang yang diberikan kitab sebelum kamu. Walladzina asraku, dan mendengar pula dari mulut-mulut orang-orang yang bersekutu dengan mereka, adzan katsira, cobaan penderitaan yang banyak. Wa in tasbiru, kamu bila sabar, wattattaqu, dan tetap bertakwa istiqomah kepada Allah, wa inna dzalika min azmir umur. Urusan ini, kata Allah, adalah urusan yang harus diutamakan, kesabaran dan ketakwaan. Jadi asbabun nuzulnya begitu. Kalau cuma ngetahu artinya kayaknya masih kurang nyambung ya, makanya masih pada bengong. Asbabun nuzulnya begini, Bapak adik-adik sekalian. Asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkannya ayat. Pada suatu hari Rasulullah mendengar kabar ada sahabat namanya Sa'id bin Ubadah dari kabilah Bani Qaraj, kabilah yang menghuni kota Madinah, berarti dari kaum Ansor, sedang sakit. Lalu Rasulullah pergi menjenguk sahabat Sa'id bin Ubadah, naik keledai ke kabilah itu, agak jauh rupanya.
Dalam perjalanan Rasulullah bertemu dengan sekumpulan orang yang lagi diskusi dalam sebuah majelis yang di dalamnya itu ada macam-macam manusia. Ada orang-orang Madinah dari Bani Karaj yang dipimpin oleh Abdullah bin Salul. Pasti tahu kan nama itu, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada orang Muslim juga yang dipimpin oleh Abdullah bin Rawahah. Tapi ini bukan ngomongin agama, diskusi-diskusi lah, mungkin diskusi ngomongin masalah lingkungan, apa mau memperbaiki saluran air kali ya, kita nggak tahu juga. Ada Yahudi di situ, ada Nasrani, rame-rame kumpul-kumpul. Lalu Rasulullah berhenti. Oh, ada yang lagi kumpul-kumpul nih. Dia namanya pendakwa, namanya seorang rasul gitu ya, kurang lebih kayak sekarang lah kalau ustadz dai gitu, kalau ada yang ngumpul-ngumpul datang ngucapin salam, berpesan-pesan gitu kan. Rasulullah juga begitu, turun ada yang kumpul-kumpul, lalu Rasulullah menyampaikan salam dan menyampaikan pesan-pesan kebaikan kepada orang yang kumpul-kumpul itu, tentang takwa, tentang keimanan, tentang ibadah kepada Allah. Kebetulan majelis itu dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Tahu kan nama itu, Pak? Nah. Lalu dia berdiri. Kata si Abdullah bin Ubay, "Ai manusia," manggilnya aja udah nggak hormat pada Rasulullah. Bapak cermati kata-kata saya ya, Pak. Manggilnya aja udah nggak hormat. Nanti Bapak omongan saya ini Bapak habis itu buka Google ya, Pak. Lihat-lihat kira-kira yang manggilan nggak hormat ke ustadz, ke kiai siapa aja. Nah, berarti sama dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, lihat buka Google habis ini ya, kalau udah pulang. Banyak orang munafik yang manggilnya si Somad. Sering itu di Google tuh ada tuh orang-orangnya. Kalau saya ketemu saya tempeleng bener-bener itu. Hai manusia, orang manggil ya Rasulullah. Kalaupun tidak Muslim, dia manggil pakai gelaran orang Arab. Ya Abul Qasim, karena Rasulullah anak laki-laki pertamanya namanya Qasim. Untuk memuliakan orang Arab tuh nggak ada manggil nama. Saya anak laki-laki saya namanya Rifki, ya Abul Rifki gitu. Ya saya gitu. Paling minimal kalaupun Yahudi dan Nasrani manggil Rasulullah Abul Qasim, atau orang yang belum Islam Abul Qasim. Abdullah bin Ubay bin Salul manggil, "Hei manusia," gitu. Katanya, "Bawa saja bahasamu, kalimat-kalimatmu untuk dirimu sendiri dan untuk kaummu. Kamu tidak mengerti, kami ini tidak mengerti bahasa kamu." Padahal Rasulullah lagi berdakwah. Lalu Rasulullah diam saja, dihina begitu. Di situ kan ada orang Muslim juga yang dipimpin oleh Abdullah bin Rawahah, pengikut Rasulullah. Marah dia karena Rasulullah dihina. Terjadi ribut-ribut, mau dipukul itu Abdullah bin Ubay. Begitu marah, ada Yahudi, ada Nasrani. Mereka diam tapi menggerutu sambil sorak-sorak, tepok-tepok tangan lah gitu ya. Melihat situasi yang begitu, akhirnya Rasulullah bilang, sudah tidak usah ribut. Rasulullah pergi melanjutkan perjalanannya ke rumahnya Sa'id bin Ubadah. Di perjalanan turunlah ayat ini. Allah berpesan, la tublawna fi amwalikum. Kamu pasti semua, kamu dan pengikutmu pasti akan diuji dengan hartamu. Fi amwalikum itu hartamu. Penjelasan tafsirnya bil faraidi biha wa mawajiha. Kamu akan diuji dengan kewajiban. Kalau kamu sudah Muslim, kalau kamu sudah berbaiat kepada Rasulullah, kalau kita sudah hijrah, Pak, kita sudah hijrah nih, udah komitmen, mulai sekarang gue mau hijrah, gue mau sholat subuh berjamaah, mau sholat isya berjamaah. Karena kadang-kadang yang rada berat dua itu. Kalau hari-hari zuhur asar kita ada di mana-mana. Udah mau hijrah pokoknya, udah mau ninggalin segala hal-hal yang maksiat, yang mungkarat, yang haram, yang riba, maka kita akan diuji.
Pertama, fi amwalikum. Penjelasan tafsirnya bil faraidi wa mu'ajjiha, dengan kewajiban-kewajiban. Kita itu kalau belum syahadat, belum tahu ilmu, nggak ada kewajiban yang datang pada diri kita. Begitu kita tahu ilmu, begitu kita syahadat, begitu kita tahu ilmu, mulai ada kewajiban, mulai harus dilaksanakan. Dan kita akan diuji dengan beban. Begitu kita hijrah, adik-adik, teman-teman bikers motor, mulai bebannya ini contohnya yang paling ringan nih. Kayaknya kalau ke masjid pakai kaos kagak sopan. Mulai harus beli baju koko, ya. Kalau baju koko satu kayaknya kurang, mulai beli 2. Habis itu mulai beli kopiah, rada panjangan dikit beli gamis. Bapak juga begitu di masyarakat. Kayaknya kalau musolah doang ini kurang bagus nih, agak gede-gedein dikit, beban biaya lagi. Adain majelis taklim, beban lagi. Allah sudah menyampaikan itu jauh-jauh hari. Terus menerus nggak ada habis ya, betul tidak Kak? Kamu memang akan diuji dengan itu. Wa anfusikum, dan kamu juga akan diuji dengan dirimu. Tadi dengan hartamu, sekarang dengan dirimu. Dalam tafsirnya dijelasin bil ibadati wal bala. Orang kalau sudah mulai benar, mulai diuji dengan ibadah. Kita istiqomah tidak sih? Bapak bikin daftar deh Pak, bikin list. Kita bikin list muamalah kita, ibadah kita. Dari mulai subuh sampai isya tidak selesai Pak. Sholat 5 waktu udah pasti. Tambah dengan rawatib, qabliyah, ba'diyah, tambah dengan duha 8 rakaat. Betul? Kalau ada yang suruk duha saja. Itu baru sholat. Habis itu qabliyah, ba'diyah udah nggak usah pakai dihitung. Sampai isya. Habis itu tahajud 8 rakaat. Bangunnya sudah ketahuan kalau 8 rakaat, minimal bangun setengah 4. Setengah 4 aja rasanya kurang keburu, jam 3. Betul nggak? Ya, belum tadarus, belum ngapalin hadis. Itu baru yang sederhana-sederhana aja tuh. Banyak. Belum yang muamalah. Belum kehati-hatian kita di lingkungan, menjaga perkataan, menjaga sikap, jaga diri dari makanan yang haram. Ya, banyak Pak. Belum ntar kalau lagi nongkrong-nongkrong abis majelis ketelepasan gibah, itu harus kita jaga juga. Itu ujian bapak-bapak sekalian. Karena nongkrong si Hanu gimana kabarnya ya? Iya tuh begini-begini, udah gibah. Ujian tuh Pak. Banyak kalau dibikin daftar itu. Makanya kamu diuji ketika kamu sudah punya ilmu, ketika kamu sudah mulai istiqomah. Lalu setelah itu nih, kalau sudah lulus nih, insya Allah lulus lah, subuh 5 waktu insya Allah sudah di masjid, di musola, makanan haram insya Allah udah nggak masuk ke dalam tubuh. Perilaku akhlak insya Allah sudah baik, mendidik istri insya Allah sudah baik, anak-anak insya Allah sudah jadi anak-anak yang soleh dan soleha, sholatnya juga sudah berjamaah sama kita, hubungan baik sama saudara insya Allah sudah baik, nggak berebut warisan. Masih banyak lagi kalau disebutin satu persatu nih Pak. Hubungan sama mertua insya Allah baik, apalagi hubungan sama orang tua. Kalau dipikir-pikir ribet jadi orang Islamnya Pak. Ya, tapi itu mengantarkan kita menjadi manusia yang sempurna. Habis itu diuji Pak, wal bala, dengan cobaan hidup yang berat. Tiba-tiba anak sakit, tiba-tiba istri, kalau sakit doang mah gampang, bikin yang agak lebih keren lagi. Tiba-tiba istri kena kanker payudara, tiba-tiba mertua stroke. Ada tidak yang seperti itu? Ada Pak. Na'udzubillah. Itulah ujian. Semakin kita beribadah, kita semakin diuji. Itu baru untuk diri kita.
Allah lanjutkan pada ayat itu, wala tasma'una, dan pasti kamu akan mendengar, minal ladzina utul kitaba min qablikum, dari mulut-mulut orang-orang yang diberikan kitab sebelum kamu. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Walladzina asraku, dan orang-orang, asraku itu artinya berserikat, orang-orang yang berserikat sama Yahudi dan Nasrani memberikan cobaan sama kamu. Sekarang terjadi nggak, Pak? Terjadi nggak sekarang? Terjadi, Pak. Orang-orang sedang berserikat untuk memusuhi umat Islam. Nih ya, itu konteks yang tadi tuh, minal ladzina utul kitaba min qablikum, itu sudah pasti. Ya, non muslim memusuhi kita. Mereka berserikat sama siapa? Sama orang-orang Islam. Tadi kalimat tadi asroku itu ditafsirkan minal arabi, orang-orang Arab di zaman Rasul. Sekarang siapa mereka? Orang Islam juga, Pak. Berserikat sama orang-orang yang memusuhi kita, berkoalisi memusuhi kita. Makanya saya bilang, nanti Bapak buka Google ya, ada tuh orang muslim, orang Islam yang kalau manggil kiai, manggil ustadz, nama-nama sebut-sebut aja, asal sebut. Si Somad itu si Somad, si Adi Hidayat, itu orang-orang munafik yang berserikat dengan orang-orang kafir memusuhi kita, menjadi ujian buat kita. Makanya saya bilang ayat ini konteksnya udah sesuai banget nih sama keadaan yang lagi terjadi saat ini. Bukti bahwa ayat Al-Quran itu selalu sesuai untuk setiap zaman. Dan sekarang sedang terjadi. Bapak tahu orang Palestina itu berjuang tidak pernah selesai dari tahun 48. Nih saya ambil contoh satu aja nih Pak, satu aja. Turki, Presiden Recep Tayyip Erdogan kan seolah-olah berjuang membela Palestina, betul tidak? Betul tidak? Berjuang membela Palestina. Logika kita berpikir sederhana. Kalau dia berjuang mati-matian membela Palestina, kenapa dia mengakui negara Israel yang jelas-jelas menjajah tanah Palestina? Apa bentuk pengakuan Turki terhadap Israel? Ada hubungan diplomatik. Harusnya kalau dia membela Palestina, putus dong hubungan diplomatik, usir duta besarnya. Betul nggak? Pakai logika aja. Saya mikir ini Pak Erdogan ini bagaimana? Mungkin itu terjadi sebelum zaman dia, waktu Turki zaman sekuler. Tapi setelah jadi presiden kan dia bisa putuskan hubungan diplomatik. Uni Emirat Arab membangun hubungan diplomatik sama Israel. Mesir punya hubungan diplomatik. Yordan punya hubungan diplomatik. Masih lebih bagus Indonesia nggak punya. Seolah-olah mereka membela perjuangan Palestina, tapi juga mengakui keberadaan Israel. Itulah ciri-ciri orang munafik. Kalau mau membela saudara kita, bela beneran. Ngomong sana sini, apa susahnya Iran itu ngirim pasukan serang Israel? Itu 2 hari selesai. Apa susahnya Turki ngirim pasukan nyerang Israel? Kenapa harus relawan dari Indonesia yang datang jauh-jauh? Walaupun saya juga pengen sih ke sana. Waktu saya sekolah saya juga ikut. Waktu saya sekolah di Suriah, ikut intifada juga. Mereka tidak membela, nyalinya tidak ada. Seperti hadis yang pernah saya sampaikan sebelum-sebelumnya, di dalam diri mereka itu sudah dihinggapi penyakit al-wahan, cinta dunia, takut mati. Padahal rudalnya Iran kalau nembak Israel 2 hari beres Pak. Ini masalah dari tahun 48 gak selesai-selesai. Bayangin, dari generasi ke generasi wilayah Palestina makin habis, karena udah dijelaskan oleh Allah. Orang Yahudi, Nasrani bersekutu. Nasrani jelas Barat membela Yahudi ya, sama orang-orang Arab yang munafik. Jadi masalah itu tidak pernah selesai. Itu ujian buat kita, orang-orang yang sedang istiqomah, Bapak-bapak sekalian. Tetapi di Indonesia juga hal itu terjadi ya teman-teman. Nanti akan banyak ujian, jangan menyerah.
Nanti kira-kira, jangan sampai, saya banyak kisah begini Pak. Ada dulu teman saya di kantor, perempuan, tiba-tiba kita dengar pindah agama. Saya tanya, kenapa sih kamu pindah agama? Iya, karena pada saat saya dalam keadaan sulit, tidak ada saudara-saudara muslim yang peduli dengan saya. Dalam hati saya, ya kita kagak tahu kalau Anda lagi sulit. Kalau saya sulit kita bantu. Dia berpisah dengan suaminya. Celakanya lagi, ditinggal suami pada saat melahirkan dan pendarahan di rumah sakit swasta di daerah Cinere. Pada saat itu masuk rohaniawan, lalu pindah agama setelah sehat. Saudara-saudara sekalian, kita itu beragama karena apa? Kita beragama karena kita mendapatkan hidayah dan kita menemukan kebenaran tentang Al-Quran, menemukan kebenaran tentang risalah Rasulullah, menemukan kebenaran tentang Islam. Kalau kita diuji, pasti kita akan diuji Pak. Jadi jangan gara-gara kita diuji, iman kita hancur. Saya sering dengar berita, oh ya pada saat orang itu sulit hidupnya, datang bantuan psikologi, bantuan materi, tiba-tiba pindah kepercayaan, lalu mengatakan, ya pada saat saya sulit, saudara-saudara muslim saya tidak peduli. Kita beragama bukan karena itu Pak. Dan jangan pernah berpikir hidup kita baik-baik saja, justru kita akan diuji setelah kita istiqomah. Jadi jangan merasa dengan kita udah jadi orang bener nih, seolah-olah jadi orang bener, kita akan lepas dari ujian Allah. Begitu kita diuji, kita jadi nggak bener lagi. Ya, ingat-ingat ini. Maka dari itu Allah mengatakan, wa in tasbiru, jika kamu sabar, wa tattaqu, dan tetap istiqomah, tetap bertakwa, wa dzalika min azmil umur, itu adalah perkara yang harus kamu jaga, harus kamu utamakan. Jelas ya Bapak-Bapak sekalian. Dalam sebuah hadis yang saya bacakan tadi, ini juga penting hadis ini, cerna baik-baik. Rasulullah ditanya oleh Abi Waqqas, ya Rasulullah, siapa sih orang yang paling berat cobaannya? Rasulullah menjawab, asadun nasu al-bala'u al-anbiya. Orang yang paling berat cobaannya itu adalah para nabi. Summa amsalu, lalu orang-orang yang mempunyai keimanan dan ketakwaan semisal dengan para nabi dan para rasul. Siapa dia? Contohnya Imran, Luqman, Harun, ya, yang disebut-sebutin dalam Al-Quran. Lalu di bawahnya ada para sahabat, ada para tabi'in, ada tabi'ut tabi'in, ada para ulama. Jadi orang yang paling berat cobaan itu para nabi dan orang-orang yang mempunyai derajat keimanan dan ketakwaan semisal dengan para nabi. Dalam hadis berikutnya Rasulullah mengatakan, yubtilu ya rajulu ala hasbi dinnihi. Cobaan itu akan ditimpakan kepada seseorang sesuai dengan kadar agamanya. Ayo kita ukur nih Pak, ini penting. Fa in kana fi dinihi sulban, barang siapa yang agama, iman dan keimanan dan ketakwaannya sulban, tebal, istadabala, berat pula cobaannya. Wa in kana fi dinihi riqatun ubtuliya ala qadri dinihi, maka akan ditimpakan cobaan sesuai dengan kadar agamanya. Barang siapa yang agamanya tipis, riqatun ubtuliya ala qadri dinihi, maka akan ditimpakan cobaan sesuai dengan kadar ketipisannya. Saya pernah ceramah begini, langsung ada yang nyaut, Pak Ustadz, perasaan saya hidup saya nggak pernah dicoba-coba, berarti jangan-jangan agama saya tipis ya Pak Ustadz. Nah itu saya kagak ngomong begitu, itu persepsi saudara sendiri, saya bilang. Ada yang berpikir begitu nggak di sini?
Saya sih baik-baik aja Pak Ustadz, kerja jadi pegawai di BUMN, terus lancar, semua gaji lancar, anak 2, sudah lulus kuliah, nih udah mau pensiun nih Pak Ustadz, kayaknya aman-aman aja, ntar udah pensiun mau berangkat haji, jangan-jangan agama saya tipis ya, nggak pernah diuji. Silakan pikir sendiri-sendiri, saya bilang. Tapi jangan ada yang merasa begitu ya, perasaan sih gue fine-fine aja nih, jangan-jangan Allah agak peduli sama kita nih, gara-gara kita fine-fine aja. Kita kalau diuji itu karena Allah ingin mendengarkan keluh kesah kita. Ingat itu. Ya. Wa ma yabrahu bil abdi wa ma yabrahu bala'u bil abdi hatta yatrakahu yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi khita'atan. Lanjutan hadis itu. Dan cobaan itu akan selalu meliputi seorang hamba sampai dia dibiarkan melangkah di muka bumi tanpa dosa. Jadi semakin banyak cobaan kita terima, kita harus banyak bersyukur Pak. Udah di PHK, saya pernah ngalamin itu Pak. Habis di PHK, ya namanya orang swasta ya Pak, kadang kerja, kadang di PHK biasa kan. Saya kerja udah 5 kali pindah. Habis di PHK, usaha bisnis, habis bisnis kena tipu 380 juta. Udah lama itu, tahun 2009 lah, segitu. Beli tanah, waktu itu dari uang pesangon itu, beli tanah, kena sutet. Waduh, sutetnya tiangnya dibangun pas di pinggiran tanah saya, habis tuh tanah kagak laku sampai sekarang. Habis itu dagang, jadi bisnis yang pertama udah bangkrut nih. Dagang, buka stand bulan puasa, begitu dagang, motor saya hilang, motornya bagus lagi, Scorpio edisi terakhir Mas, keren kan? Hilang. Saya sampai bilang pengumuman tuh, ya balikin dah tuh motor, gue bayar dah seharga itu motor, karena gue demen sama nih motor, kagak ada yang balikin sampai sekarang, ya udah dah biarin. Saya pernah mengalami itu saya ketawa-ketawa aja, saya senyum-senyum, saya ya, kok habis semua? Alah, biarin aja, orang-orang aja ada yang rumahnya kebakaran, kita masih bagus, rumah kita masih ada, masih berdiri. Lo nggak usah dipikirin, tanah hilang biarin, gue bilang gitu. Orang duit kita ditipu orang, biarin, itu juga datang lagi tuh duit. Tapi emang alhamdulillah ya, hidup saya kagak goncang-goncang, biasa-biasa aja sampai hari ini. Enggak lama, kira-kira berapa bulan setelah itu ya kerja lagi, ya biasa lagi. Ya. Saya bicara begini karena saya pernah mengalami itu. Nah, ya tapi itu masih belum seberapa. Mungkin orang lain menderita lebih banyak, betul tidak? Ada yang tergeletak di tempat tidur bertahun-tahun karena stroke. Alhamdulillah saya masih sehat-sehat aja, masih berbicara begini kepada bapak-bapak sekalian. Jadi ujian itu untuk menghapus dosa-dosa kita, bapak-bapak. Nah, konteks ayat tadi, orang-orang yang memusuhi Islam akan bersekutu untuk memusuhi kita, memusuhi orang-orang yang sudah mulai beristiqamah. Kita itu Pak, kalau kelihatannya biasa-biasa saja di masyarakat di negeri ini, nggak akan ada yang ngusil Pak. Coba Bapak mulai ngadain pengajian, ngadain majelis taklim, bikin persatuan, organisasi Islam, bangun masjid besar-besar, mulai ada yang ngusil. Galang dana untuk Palestina, mulai ada yang ngusil, audit. Dulu enggak? Berapa sih dana Palestina itu Pak? 30 miliar cuma diributin suruh audit. Kenapa enggak audit dana-dana yang lain? Yang ratusan triliun yang dikorupsi. Nah itu sesuai dengan ayat itu tuh. Banyak yang sibuk. Yang ngomong audit siapa? Orang non muslim dan orang muslim. Maka konteks ayat itu benar, bersekutu mereka memusuhi kita. Di tingkat internasional juga sama seperti saya ceritain. Apa Islam itu lemah? Tidak lemah sebetulnya. Cuma Islam itu dilemahkan oleh orang Islam sendiri. Maka dari itu saya sampaikan pesan, berjuang terus, istiqomah terus. Kita itu kalau cuma geraya geruyuk ikut pengajian sana, pengajian sini, nggak akan ada yang ngusuin memang.
bikin istighosah sana, istighosah sini, nggak akan ada yang musuhin. Coba mulai-mulain ngomong. Kalau bisa kita mulai tinggalkan bunga bang, wow rame orang ngomong. Tinggalkan minuman keras, rame orang musuhin kita. Ya, ada kiai, ada pendakwah yang bilang nanti satu saat nanti di Indonesia ini akan dipenuhi dengan para hafiz Quran. Pejabat-pejabatnya adalah para hafiz Quran. Mulai itu ada yang catat, wah bahaya nih Ustadz. Itu. Ketika kita sudah mulai istiqomah, maka ujian akan segera datang. Cuma ada kuncinya, Pak. Bapak sekalian, Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis yang lain, dikit lagi selesai, tenang. Innal mu'minina idza asabathum suqmun summa ukhfiyallahu minhu kana kafaratan lima madha min dhunubihi wal mu'izata minhu fimma yustaqbalu. Catat nih baik-baik. Orang beriman itu apabila ditimpakan musibah kepada dirinya, summa ufyallahu minhu, lalu Allah sembuhkan, Allah hilangkan musibah itu, kata Rasulullah, kana kafarata lima mado min dzunubihi, itu adalah sebagai kafarat, sebagai balasan, untuk sebagai denda, sebagai hukuman untuk menghilangkan dosa-dosanya yang terdahulu. Ingat-ingat itu. Jadi nggak usah khawatir karena itu kafarat, insya Allah dosa kita gugur. Wal mu'izzata lahu fima yustaqbalu, dan sebagai pelajaran untuk masa-masa yang akan datang supaya kita tidak berbuat kesalahan lagi. Itu orang mukmin ya Pak, catat ya. Kita harus begitu. Lalu pada lanjutan hadis berikutnya, wa innal munafiqi, dan orang munafik idza marido, apabila ditimpakan musibah, uhfiya lahu, lalu diangkat musibah itu, kalbairah, seperti unta. Aqaluhu ahluhu summa arsaluhu falam yadri lima aqaluhu walam yadri lima arsaluhu. Tadi orang mumin ya, ini orang munafik. Kita jangan bagian yang ini nih. Orang munafik apabila ditimpakan musibah, dia seperti seekor unta yang diikat lehernya oleh pemiliknya, lalu dilepaskan, diikat, habis itu dilepaskan. Falam yadri lima aqaluhu, itu unta tidak tahu kenapa diikat. Walam yadri lima arsaluhu, juga dia tidak tahu kenapa dia dilepaskan. Seperti itu perumpamannya. Jadi orang munafik itu ketika ditimpa musibah, dia tidak tahu kenapa dia ditimpa musibah dan apa hikmahnya. Kalau sembuh ya sembuh aja, ditimpa ya ditimpa aja. Cuma kalau orang muslim mengerti hikmahnya. Jadi kita jangan seperti itu. Jangan jadi seperti hewan yang tidak mengerti kenapa dia diicang, kenapa dia dimasukin kandang, kenapa dia dikeluarin kandang, kenapa dia diikat lehernya, kenapa tidak. Itu ciri-ciri orang munafik apabila dia ditimpa musibah, seperti seekor hewan, seperti unta yang diikat oleh pemiliknya lalu dilepaskan. Tidak tahu kenapa diikat, tidak tahu kenapa dilepaskan. Artinya adalah orang beriman itu apabila ditimpakan cobaan, dia bisa mengambil hikmah dari cobaan itu. Kita juga diharapkan begitu Bapak-bapak sekalian. Jadi hilangkan keluh kesah, hilangkan suudzon kepada Allah. Cuma orang munafik itu bila ditimpakan musibah, dia tidak tahu kenapa ditimpakan musibah. Dia tidak bisa mengambil hikmah dari musibah yang dialami. Saya kira itu saja.
Sudah hampir 45 menit, lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan apa yang disampaikan, semoga menjadi penguatan tambahan bagi kita mengupas Al-Quran Al-Imran dan 186 dan untuk beberapa hadis. Tapi kita sangat mendalam. Sebelum kita lanjutkan dengan obrolan di luar hasil kopi nanti, barangkali dari bapak-bapak sekalian ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz Boy. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya mau sampaikan. Kalau melihat situasi sekarang, mungkin tadi Pak Ustaz Boy juga sampaikan, untuk Ustaz Boy punya saran bagaimana supaya kita juga menenangkan diri, kondisi buat kita dan keluarga. Gimana dilihat kondisi sekarang banyak fitnah, caci maki gitu ya, sama muslim juga ada, dan itu juga pemimpin kita dan itu mudah orang berkomunikasi di sosial media sekarang. Ada banyak media seperti itu juga nggak baik juga buat anak-anak. Sekian umur saya dalam perjalanan ini ada di beberapa tahun ini yang membuat saya hampir saya nggak percaya dengan tempat saya tinggal sekarang gitu, negara kita gitu, melihat kondisi dengan beberapa tahun yang saya pernah dipimpin oleh beberapa pemimpin yang lain. Bagaimana caranya membuat kita percaya pada pemimpin kita? Sementara dengan situasi itu semua begini saat itu. Terus sekarang saya lihat juga orang sama muslim juga kan, negara itu hadirnya semua hanya sifatnya ngedumel gitu kan. Tapi kalau misalnya orang lagi pemilihan, pemimpin, nyata nggak begitu juga seperti itu. Nah, bagaimana kita menyikapi dalam situasi ini, terutama buat saudara kita. Terima kasih, sampai jumpa. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Memang kalau kita rasakan ya, saya sih tidak pernah merasakan orde lama, tapi merasakan orde baru kan. Dan orde baru, beberapa periode presiden setelah orde baru, rasanya situasinya tidak seperti ini ya. Sekarang situasinya jadi berat, dan yang lebih berat itu adalah kita jadi berantem dengan sesama kita gitu loh, jadi konflik. Dan menurut saya seharusnya itu tidak perlu terjadi gitu loh. Kalau ada peristiwa politik seperti pemilihan presiden legislatif, ya silahkan saja peristiwa politik itu berjalan sebagai mekanisme kita dalam berbangsa dan bernegara. Tapi kita di grassroots ini, di kalangan masyarakat bawah seharusnya tidak perlu berantem. Satu. Yang kedua, menurut analisa saya, kondisi ini sengaja diciptakan. Maka dari itu tidak ada henti-hentinya statement-statement yang keluar untuk memojokkan umat Islam yang dibuat oleh orang-orang yang menurut latar belakang saya juga sebagian dari mereka muslim. Sebagai contoh yang paling mengerikan menurut saya, fitnah terhadap para pekerja, para penyelidik KPK dengan statement Taliban. KPK itu sudah ada dari kapan, Pak? Dari pertama kali Presiden Megawati kan? Udah berapa periode? Hampir 20 tahun. Kurang dari 20 tahun. Sekarang ini pokok pakai difitnah-fitnah Taliban gitu loh. Dan ternyata yang difitnah-fitnah Taliban itu yang dievaluasi, sebagian agamanya Nasrani, Pak. Bahkan ada yang Buddha. Itu contoh yang terjadi di negeri ini. Begitu diwawancara di media televisi, saya Nasrani, saya Kristen, saya Buddha. Jadi nggak mungkin kita ini ada Taliban di dalam KPK. Buktinya saya bukan Muslim katanya. Bayangin coba. Kenapa sih statement itu perlu ada? Kenapa sih Anda itu memfitnah orang? Karena ada grand skenario yang membuat supaya rakyat ini perhatiannya berpaling kepada konflik yang diciptakan karena ada yang ingin merusak negara. Terus yang namanya isu intoleran radikal itu sekarang digencar-gencarkan terus. Kalau umat Islam mau intoleran, mau radikal dari zaman dulu dong, Pak. Dari waktu itu umat Islam masih sangat banyak.
Sekarang umat Islam cuma 78%. Waktu itu zaman Orde Lama 97%. Harusnya dari dulu kita berkuasa. Terus digemtar, padahal kita tidak seperti itu. Memang itu sengaja diciptakan, Pak. Cuma bagaimana kita menyikapinya, nah itu yang penting. Terutama menyikapi kepada bagaimana sikap kita kepada pemimpin. Di dalam Islam ada konsep untuk kita patuh kepada pemimpin, ya, atiullaha wa atiu rasul. Tapi ini catat nih kalimatnya nih ya biar jelas, atiullaha wa atiu rasul wa uli amri minkum. Tidak pakai atiu nih, pas uli amri tidak pakai atiu. Kalau Allah dan Rasul pakai, artinya kepatuhan kita kepada Allah dan Rasul lalu kepatuhan kita kepada uli amri tidak sama, ya, dalam maknanya. Karena apa? Karena kepatuhan kita kepada Allah dan Rasul itu tidak bersyarat. Kita harus patuh kepada Allah dan Rasul sebagai seorang muslim. Cuma kepatuhan kepada uli amri minkum itu bersyarat. Apa syaratnya? Catat ini penting, dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis. Alamar mu'minin fima ahabba wa kariha, adalah sebuah kewajiban orang mukmin untuk patuh kepada pemimpin, dia suka ataupun dia tidak suka. Kita tidak suka pun kita disuruh patuh. Malam yu'mar bima'asiyatin, selama kamu tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Dah, itu kuncinya, Pak. Bagaimana sih kita menumbuhkan kepercayaan kepada pemimpin? Itu yang kata Rasul, adalah sebuah keharusan bagi seorang mukmin untuk patuh kepada seorang pemimpin, suka maupun tidak suka. Ya udah terlanjur, udah terjadi. Ya udah kita patuh. Udah dipilih pemimpinnya, betul? Tapi falam yu'mar bima'asiyatin, selama kamu tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Kalau diperintahkan untuk bermaksiat, jangan patuh, dengar juga jangan. Karena dalam lanjutan hadis itu, fa idza yu'maru bima'asiyatin fala sam'a wala ta'at. Jangan kamu dengar, jangan kamu taat. Pak, kita diperintahkan untuk maksiat tidak, Pak? Silahkan cerna. Kalau ada pemimpin yang membolehkan minuman keras, itu namanya kita diperintahkan untuk bermaksiat. Jangan kita patuhi. Kalau ada pemimpin yang melarang kita untuk sholat, itu diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, jangan kita patuhi. Tapi selama itu tidak diperintahkan, kita patuhi saja, sambil kita berdoa kepada Allah supaya situasi ini membaik. Cuma kita dalam skop yang lebih kecil mulai membenahi diri. Saya udah mulai membenahi diri, Pak. Saya udah nggak punya Twitter, saya tutup. Saya udah ngomong-ngomong lagi di Twitter. Di media sosial saya pun hanya statement-statement yang urusannya dakwah saja. Karena kita tidak tahu nih sumber informasi mana yang salah dan mana yang benar. Terus dalam lingkungan masyarakat kita juga jangan menciptakan friksi lagi, jangan menciptakan konflik lagi. Kita buat kedamaian, minimal kita mungkin tidak mampu membuat perubahan di dalam skala nasional, mungkin dalam skala provinsi, mungkin pula dalam skala kabupaten kota, mungkin pula dalam skala kecamatan, tapi kita pasti mampu membuat perubahan dalam skala lingkungan kita. Itu saja yang kita lakukan, Pak. Tapi mengenai kepatuhan kepada pemimpin, itu yang seperti saya jelaskan dalam hadis tadi. Saya kira gitu ya, Pak. Terima kasih. Kita lanjutkan di depan, karena sudah menjelang jam 6 ya. Di depan kita akan sarapan, ngopi-ngopi juga. Jangan beranjak dulu. Adik-adik pejuang sudah juga ikut sarapan di depan. Jazakallahu sekali lagi Ustaz. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada subuh hari ini bermanfaat bagi kita, berkah, semoga kita bisa amalkan, sekaligus juga semakin mengokohkan keistiqomahan kita di dalam mendakwahkan Islam. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.